Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Tapi ini milik swasta. Kalau kemarin kan Telkom kita analisa. Sekarang ini XL Axiata dengan ticker code-nya itu XCL. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Dari kasnya sendiri meningkat teman-teman dari 1,4 triliun ke 1,7 triliun. Aset lancarnya juga meningkat teman-teman dari 6,2 triliun ke 6,8 triliun. Total asetnya meningkat cukup pesat ya teman-teman. Dari 71,8 triliun ke 83,2 triliun. Liabilitas selanjutnya naik juga teman-teman dari 21,4 triliun ke 24,9 triliun. Total liabilitasnya naik juga cukup signifikan teman-teman. 51,6 triliun ke 57,7 triliun. Dan total ekuitasnya juga naik dari 20,3 triliun ke 25,8 triliun. Di sini saya juga memproyeksikan berapa total ekuitas yang didapatkan oleh XCL ini di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2022 presentasinya 26% ya teman-teman. Di 2021 3% dan di 2020 minus 7%. Nah, kalau misalnya kita forecastkan itu kan tidak tidak konsisten ya teman-teman. Di sini saya menggunakan angka yang ya bisa di relatif subjektif dan menurut saya cukup rendah lah daripada peningkatan tahun lalu, yaitu hanya 10% saja. Sehingga total ekuitas di akhir tahun nanti dari XCL ini adalah 28,4 triliun, ini teman-teman. Baik, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya sendiri naik teman-teman 11% dari 6,7 triliun ke 7,5 triliun. Dari gross profit-nya kita lihat naik teman-teman dari 743 miliar ke 941 miliar. Dari operating income-nya kita naik juga 38% dari 172 miliar ke 237,7 miliar. Net income-nya naik teman-teman 44% cukup signifikan ya dari 139 miliar ke 200,8 miliar. Nah, di sini saya juga memproyeksikan berapa net income yang akan didapatkan XCL di akhir tahun nanti sama seperti ekuitas menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal keempat di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di sini di tahun kemarin ada peningkatan sebesar 697%. Di 2 tahun lalu ada peningkatan 300% dan di 3 tahun yang lalu ada minus 75%. Kalau kita lihat tidak konsisten ya teman-teman. Nah, saya menggunakan angka yang relatif subjektif dan lebih rendah lah daripada tahun lalu, yaitu hanya peningkatan sebesar 350% saja. Sehingga didapatkan net income sebesar 900 miliar. Dan jika laba kuartal pertama ini disetahunkan, maka net income-nya menjadi 803 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, secara keseluruhan di income statement itu, performa terbaiknya itu di tahun 2020. Dan di tahun ini, kalau bisa dibilang itu, XCL ini belum bisa mencapai performa terbaiknya. Baik dari top line hingga bottom line-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di gross profit-nya di tahun 2020 itu sampai 2 triliun, tetapi terus merosot hingga sekarang hanya di 900 miliar. Padahal kalau kita lihat revenue-nya itu lebih tinggi daripada 2020. Walaupun CAGR-nya cuma 5%. Tapi kenapa marginnya begitu terkikis cukup jauh? Dan ini berdampak juga ke bottom line yang lain, yaitu adalah operating income. Yang tahun 2020 hanya 1,5 triliun ya teman-teman. Tapi di tahun ini cuma 237 miliar. Net income-nya yaitu 1,5 triliun dan di tahun ini cuma 200 miliar. Padahal pendapatannya itu naik teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini tuh adanya kurang efisiensi di bagian manajemen, teman. Oh, bukan di bagian manajemen. Adanya kurangnya efisiensi lah di perusahaan ini. Mungkin dari biaya keuangannya atau ada beban promosi dan juga ada beban infrastruktur. Kan kalau kita tahu bisnis telekomunikasi ini cukup mahal ya teman-teman. Harus investasinya cukup besar lah. Menara menara telekomunikasi itu kan bisa dibilang tidak murah ya teman-teman. Dan sinyal itu tidak membeli suatu sinyal itu juga tidak murah. Sehingga bebannya itu sangat besar sekali. Tapi ini uh, berdampak sekali teman-teman ke bottom line-nya. Marginnya cukup jauh terkikis kan kalau kita lihat. Dari 7,5 triliun, gross profit-nya cuma 900 miliar.
Nah, nanti kita lihat di rasionya saja lah. Oke, kita lanjut ke cash flow-nya. Cash flow pelanggannya 7,2 triliun. Cukup linear ya dengan pendapatannya. Operasinya cash flow operationnya 4,2 triliun, bagus, positif, dan meningkat juga dari kuartal tahun lalu. Investasinya eh, turun ya teman, jadi minus 2,3 triliun, which is good ya, berarti manajemen dari XL ini ingin melakukan adanya ekspansi bisnis atau membeli aset-aset tetap lebih banyak sehingga dapat mendorong penjualannya, itu juga bisa mendorong produksi dan mendorong penjualannya. Dan pendanaannya sendiri kalau kita lihat minus 5,3 triliun, bagus ya teman-teman. Berarti ini utang di manajemen lebih banyak membayar utang daripada menambah utangnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat investasinya itu di tahun 2020 hanya minus 900 miliar. Berbeda di tahun ini yaitu minus 2,3 triliun, teman-teman. Nah, mungkin saja beban-beban yang terkikis cukup yang mengikis pendapatan cukup besar ini berasal dari pembelian aset-aset tetap yang dilakukan oleh manajemen XCL. Bisa saja seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke rasio-rasionya. Book value-nya meningkat ya 1.900. PBV-nya bisa dibilang cukup bagus ya di bawah 1, yaitu 0,95. Revenue per share-nya 574 untuk kuartal pertama. IPS-nya 15 dan IPS tahunannya 68,61 ya, menggunakan asumsi peningkatan 350% ini peningkatan. Untuk gross profit-nya 12%, berbeda ya seperti 2020 kalau kita lihat 30% kan teman-teman. Di tahun berikutnya turun cukup jauh lah. Operating profit-nya 3%, net profit-nya 2,6%. Ini berbeda sekali ya tahun 2020 di mana 2 digit dan di atas 20%, teman-teman. Itu mungkin terlalu banyak melakukan investasi, pembelian aset tetap sehingga mengikis pendapatan dari Excel ini sendiri, teman-teman. ROE-nya cuma 0,78%, bisa dibilang cukup jelek ya, teman-teman. Berbeda seperti 2020 ya. Ini performa terbaik sebenarnya di 2020 ya. Profitabilitas dan efisiensinya 7% ini. ROA-nya 0,24%. Kalau kita lihat likuiditasnya teman-teman, DER-nya, debt to equity ratio-nya 2,2. Ini jelek sekali teman-teman. Jadi total liabilitasnya ini lebih besar 2 kali daripada total ekuitasnya. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya kebangkrutan mungkin bisa terjadi, tapi menurut saya Excel ini jauh lah karena perusahaan yang cukup besar juga kan, top of mind juga. Total ekuitasnya 25 miliar, 25 triliun, tapi liabilitasnya itu 50 triliun, 2 kali teman-teman. Jadi menurut saya jelek ya. Current rasio 0,28. Kalau kita lihat aset lancarnya ini lebih kecil daripada liabilitas lancarnya. Dan jauh sekali teman-teman. Liabilitas lancarnya 24 triliun, aset lancarnya cuma 6 triliun. Ibarat 4 kali lebih besar lah liabilitas lancarnya. Menurut saya jelek sekali ya teman-teman. Cash rasionya 0,1, tipis sekali teman-teman. Jadi kasnya itu cuma 1,7 triliun, tetapi liabilitas lancarnya yang tadi itu 24,9 triliun. Ini kasnya itu tidak bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Paling hanya ya 10% saja teman-teman. Ini bisa di cover. Jadi menurut saya itu jelek ya. PE rasionya mahal sekali 122 ya. Buat teman-teman yang menganut value investing ini mahal ya. Over overprice, over value lah bisa dibilang. Per tahunannya menggunakan IPS asumsi yang 68 ini 27 dan selama 3 tahun ke belakang itu SCL itu rutin lah memberikan dividennya. Di tahun 2020 membagikan 31 ya. Padahal kalau kita lihat IPS-nya cuma 28, teman. IPS tahunannya cuma 28. Tapi baginya 31. Berarti ini motong kasnya, teman-teman. Return earning-nya. Di tahun 2021, 51, DPR-nya 51%. Di tahun ini, tahun buku ini, membagikan dividen juga dengan DPS-nya 42. DPR-nya 50% juga lah. Nah, saya juga memforecast berapa lah dividennya yang akan didapatkan di tahun buku 2023. Ya, kita asumsinya ini ya 68 ya IPS-nya. Jadi cuma 30,6 per lembar sahamnya.
Ya, kurang menarik ya buat teman-teman yang pencinta dividen hunter itu. Oke, kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya ini ya 5% teman-teman. Kalau bisa dibilang jujur, ini dari top line-nya saja cuma 5% teman-teman. CAGR-nya. IPS-nya menggunakan yang 68. Ini subjektif ya teman. Jadi 72 dipotong inflasi 6% jadi 68. Ditambah book value-nya 1.900 jadi harga wajarnya di 2.036. Ada margin of safety 4% saja. Dan dari harga sekarang per hari itu 1.950. Nah, kalau saya bisa bilang itu sudah sampai nilai harga wajarnya lah dengan performa di kuartal pertama ini, teman-teman. Mungkin jika manajemen ingin mendongkrak harga sahamnya, itu bisa dibenahi dari sisi efisiensi beban yang terjadi di Excel ini sendiri. Karena kalau kita lihat ternyata bebannya itu besar sekali ya, yang bisa mengikis marginnya seperti itu. Dan juga untuk rasio likuiditasnya utangnya itu kalau bisa dikurangi ya, atau bisa cepat dilunasi lah, atau dicicil ya juga bagus. Karena utang ini terlalu besar teman-teman. Nah, dari DER-nya sendiri itu, dari top line-nya sendiri itu sudah besar sekali, 2 kali bahkan. Menurut saya itu jelek sekali ya. Ya mungkin ini seperti itu. Nah, baik kita lihat uh, corporate presentation-nya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman, kalau bisa dibilang ya, total revenue dari ta kuartal keempat tahun kemarin itu 0% peningkatannya teman-teman. Jadi nggak ada perkembangan kalau bisa dilihat ya. Dan dari subscribernya atau usernya sendiri itu dari kuartal pertama 2022 tahun lalu sampai sekarang itu hanya naik sekitar 2% teman-teman. Hanya 2% saja. Stuck teman-teman. Mungkin pengguna Excel banyak banyak yang tidak mau menggunakan Excel ya, menggunakan provider lain. Dan kalau kita lihat di sini beban-bebannya ya teman-teman. Infrastruktur ini makan cukup banyak. Ya, kalau di sini kan lihat di 1.300. Oke. Nih kalau kita lihat 4G usernya sendiri teman-teman. Dari kuartal pertama tahun lalu itu hanya naik 4%. Bisa dibilang ya, walau cukup jelek ya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih belum terlalu melek digital lah. Di daerah pelosok itu kan masih belum banyak lah internet-internet. Padahal itu bisa menjadi potensi untuk emiten-emiten yang berhubungan dengan telekomunikasi, teman-teman. Ini bisa dibilang stuck, teman-teman. Ya, mungkin saran tambahan untuk manajemen Excel itu adalah menambah ini tuh, menambah inovasi lah dari produk-produk yang ditawarkan. Mungkin dari paket bundling dengan harga yang eh, lebih menarik atau misalnya dengan promo-promo yang lebih menarik. Nah, itu mungkin bisa dilakukan sama Excel ini sendiri. Apalagi kan kita disrupsi provider ini semakin ada ya teman-teman. Ada kayaknya Bayu itu ya, Bayu terus Smartfriend yang murah tapi bisa sampai bergiga-giga itu. Nah, itu mungkin Excel itu bisa beradaptasi lah dengan kondisi pasar seperti itu. Baik, itu saja analisa laporan keuangan kuartal pertama dari Excel. Kalau teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, tulis saja comment section. Jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja comment section. Kalau sempat, saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.